KPK menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan dugaan korupsi Kota Haji 2024 usai memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Lembaga anti korupsi itu menyoroti adanya kejanggalan pada tambahan kuota 20.000 jemaah haji. Dilansir Detik News, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa undang-undang mengatur pembagian kuota haji dengan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Artinya jika terdapat tambahan kuota 20.000, maka seharusnya 18.400 diperuntukkan bagi haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Namun pada kenyataannya terjadi ketidaksesuaian dengan aturan tersebut yang menjadi perbuatan melanggar hukum. Pasalnya, kuota tambahan tersebut dibagi dua, yakni 10.000 kuota reguler dan 10.000 kuota khusus. Tetapi kemudian ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Itu tidak sesuai aturan, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, kemudian 10.000 lagi untuk kuota khusus, jelas Asep dalam jumpa pers. Kemudian sejak membuka kembali penyelenggaraan haji pasca pandemi COVID-19, pemerintah Kerajaan Saudi menetapkan bahwa kuota haji yang fluktuatif terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Pada awalnya Indonesia ini mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 pada tahun 2024. Namun hasil lobby-lobby dari pemerintahan Indonesia berhasil mengupayakan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 sehingga kuota haji menjadi 241.000 orang. Jumlah kuota haji ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Saiful Mujab saat memberikan arahan pada bimbingan teknis BIMTEK petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi 1445 Hijriah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tahun 2024 jumlah jamaah haji merupakan jumlah jemaah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Saiful Mujab juga merinci alokasi tambahan kuota haji 20.000, yakni diperuntukkan sebanyak 10.000 bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun tersebut berjumlah 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. DPR RI menilai bahwa adanya ketidaksesuaian pembagian kuota haji 2024 terhadap aturan yang sudah ditetapkan pada pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembagian kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92%, sementara 8%-nya untuk kuota haji khusus. Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menak nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan undang-undang dan tak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja Komisi 8 dengan Menak terkait dengan penetapan BPIH. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, DPR RI kemudian membentuk pansus angket haji yang disambut positif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK pun menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut, kata jubir KPK Tessa Mahardika di gedung KPK Jakarta. Sepanjang proses pembahasan oleh pansus angket haji DPR RI Yakut Khalil Qomas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama RI tidak pernah hadir dalam klarifikasi. Ya, meski demikian pansus tetap berjalan dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dibacakan dalam rapat paripurna 30 September 2024.